pesan Tuhan di sesi Worshiper Warrior hari Kamis malam tanggal 17 Maret 2022. Ada penglihatan tentang rumah pelarikan, di mana ada tangan Tuhan yang sedang membentuk periuk sesuai dengan firman Tuhan di Yeremia pasal 18. Kemudian juga ada penglihatan tentang cincin yang sebagai Tuhan buat untuk meterai bagi MDSB. Juga ada orang-orang yang dipakai sayap Raja Wali untuk naik terbang ke atas awan-awan. Kemudian juga ada penglihatan tentang Yohanes 12 ayat 24, seperti biji gandum yang harus mati terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kemudian juga ada pernyataan Tuhan melalui firman Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kehormatannya. Kemudian juga firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kemudian pernyataan Tuhan melalui Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kemudian pernyataan Tuhan juga di Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah pernyataan Tuhan yang disampaikan selama sesi Worshiper Warrior hari Kamis. Terima kasih, Tuhan berkati. Pesan Tuhan pada tanggal 17 Maret saat Joy menara jaga. Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu, aku mau masuk ke ruang tengahmu. Pada pendoa-pendoaku yang selalu menyembah dan berdoa di menara jaga, di menara doa segala bangsa, selalu mempersilakan aku masuk ke ruang tengahnya. Saat aku mau masuk ke ruang tengahmu, aku mau ruang tengahmu itu bersih. Aku tidak mau masuk kalau ruang tengahmu masih ada sampah-sampah, kotoran, virus, yang segala macam. Aku mau engkau membuang semua sampah-sampah, kotoran-kotoran, virus itu. Maka aku akan masuk tinggal di ruang tengahmu tanpa campur dengan sampah-sampah, kotoran-kotoran. Saat ini Roh Kudus akan membersihkan, yang membuang semua sampah-sampah itu, kotoran-kotoran yang virus-virus itu, sehingga aku bebas berkuasa atas ruang tengahmu. Ada gereja-gereja yang membiarkan aku berdiri di depan pintu. Ada anak-anakku membiarkan aku berdiri di depan pintu. Kalau sudah bersih, aku mau masuk, yang tetap tinggal di ruang tengahmu. Ruang tengah tuh hati kita. Tuhan mau hati kita tuh bersih. Nggak ada campuran sampah, kotoran-kotoran tuh. Tuhan minta kita tuh saat datang kepada Tuhan tuh segala macam kayaknya dosa-dosa, sampah-sampah harus dibersihkan dulu. Lalu Tuhan mau masuk ke ruang tengah kita. Yang pada pendoa-pendoa yang suka masuk menara jaga tuh selalu mempersilakan Tuhan Yesus masuk ke ruang tengahnya, karena pada pendoa-pendoa yang penjaga menara doa tuh selalu memuji menyembah Tuhan tuh, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih semuanya, itu pesan Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Oke, Bu. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami ini milik kepunyaan-Mu. Engkau sudah memanggil kami. Biarlah panggilan-Mu itu Tuhan boleh kami responi dan kami berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu
supaya setiap perkataan firman-Mu boleh hamba-Mu sampaikan dengan urapan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Oke, masih ingat dengan saya yang 7 tahun tidak bisa berjalan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih Pendeta Hosana. Oke. Selalu di hati, Bu. Iya. Sebentar ya. Oke. Nah. Oke. Nah, saya 7 tahun kemarin tidak bisa berjalan. Dulu kan pernah ya, saya tunjukin foto-fotonya. Nah, tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak karena ketidaktaatan kita, tidak karena kita ingin lari. Selama hati kita rindu dekat sama Tuhan, ada sesuatu yang baik, Tuhan akan terus kerjakan rencananya itu. Amin. 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 Saudara, saya hari ini kita belajar tentang tiga nanti kita karena ada di sini talk show tadi katanya ya, jadi kita nanti kita bicara saling membangun gitu ya. Nah, hari ini kita belajar dari 3 tokoh di mana rencana Tuhan itu tidak bisa gagal. Saudara ingat waktu Yusuf dikasih Tuhan mimpi, siapa yang memberi mimpi? Itu Tuhan. Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Tuhan yang membuat mimpi itu jadi. Waktu saya sakit 7 tahun, lumpuh, nggak bisa berjalan keluar, di kamar aja ya, semuanya di kamar. Tuhan memberi mimpi saya bisa berkhotbah. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa jalan, kok bisa khotbah mimpinya. Dan Tuhan membuat mimpi itu jadi. Inilah hari ini saya bisa bicara kepada saudara. Dan beberapa tempat saya bisa bicara. Haleluya. Jadi Tuhan yang memberi mimpi, Tuhan yang menjadikan mimpi itu terjadi. Kemudian nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kemudian kedua, Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe. Tuhan ingin supaya Niniwe diselamatkan. Yunus bahkan melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan itu tetap Tuhan kerjakan. Mau kita masuk ke dalam Yunus kan mau larikan ini ke Tarsis ya. Tetapi apa yang terjadi? Kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanapun saudara pergi, dikejar. Jadi rencana Tuhan itu akan jadi. Kemudian Rasul Paulus, saudara ya. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Rasul Paulus apa yang terjadi? Tuhan bicara kepada Ananias bahwa Rasul Paulus akan dipakainya untuk orang-orang di luar Israel. Lalu apa yang terjadi? Waktu Rasul Paulus perjalanan ke Roma, apa yang terjadi? Kapal kandas, Rasul Paulus sudah putus asa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menjadikan rencana Tuhan itu jadi. Menolong Rasul Paulus dia. Sama dengan hidup kita, kalau Tuhan sudah membuat rencananya dalam hidup kita, rencananya itu pasti jadi. Mau saudara kemanapun, jadi rencana Tuhan itu. Karena memang Tuhan punya rencana untuk daerah itu. Tadi untuk Niniwe, tadi untuk daerah orang-orang Asia. Semua Tuhan jadikan itu jadi. Dari mana? Tuhan sendiri yang ngerjakannya. Amin. Mari kita lihat ya. Amin. Oke, mari kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita belajar firman-Nya. Oke. Oke, saya minta Ibu Maureen coba baca. Sorry ya, saya suruh ya. Siap, Bu. Kejadian 37 ayat 5-8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya.
Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Amin. Amin. Saudara, siapa yang memberi mimpi ini? Yang memberi mimpi ini adalah Tuhan sendiri. Yusuf nggak mau, gitu ya. Tapi Tuhan sendiri memberikan mimpi itu bahwa Yusuf ini akan seperti kita lihat akhirnya bahwa semua saudara-saudaranya taat, tunduk kepada Yusuf. Nah, siapa yang memberi mimpi ini? Yang memberi mimpi ini Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan mimpi ini? Mimpi ini Yusuf mengalami apa? Dia masuk ke dalam sumur, dia difitnah, dia masuk penjara, tapi mimpi ini jadi nggak? Jadi. Mari baca lagi, Ibu Morin. Ayat berapa, Bu? Ayat nih, Kejadian 45. Saya taruh di depan sini. Iya. Kejadian 45 ayat 7-9. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Amin. Amin. Luar biasa ya, Tuhan menjadikan mimpi tadi menjadi kenyataan. Bahwa Yusuf menjadi tuan atas seluruh Mesir dan saudara-saudaranya taat, tunduk kepadanya, hormat kepadanya gitu. Nah, di sini Yusuf mengatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Luar biasa ya, Tuhan memberikan mimpi, Tuhan sendiri membuat mimpi itu jadi. Tapi untuk menjadi mimpi itu jadi, saudara, enggak mudah. Tidak mudah mimpi itu jadi, nangis, hancur hati. Semua terjadi di situ babak belur. Tetapi mimpi itu akhirnya jadi. Saudara, ini luar biasa ya. Mari kita lihat lagi Yunus, saudara. Nanti kita bisa saling menguatkan. Mari Ibu Morin baca lagi Yunus 1 ayat 1-3. Siap. Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, siapa yang memberikan perintah? Tuhan memberi perintah kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, aku mau menyelamatkan Niniwe. Gitu. Yunus bahkan lari, saudara. Nggak peduli dia. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat Yunus 4 itu, ayat terakhir, dibilang bahwa Tuhan itu sayang kepada Niniwe. Seandainya pun Yunus tidak mau ke sana, Tuhan akan selamatkan Niniwe. Tapi kenapa Tuhan memakai Yunus? Yunus lari, tetap Tuhan kejar. Saudara ingat nggak Yunus itu masuk ke dalam perut ikan itu? Apa yang terjadi di situ? Tuhan tetap selamatkan dia. Makanya dibilangin di situ, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke dunia orang mati pun aku, Tuhan, engkau ada di sana. Kemanapun aku, Tuhan, engkau ada di sana. Bahkan saudara, seperti yang saya pernah bilang, saya 7 tahun tidur. Di tempat tidur saya bilang, Tuhan sudahlah, saya nggak mau lagi membagi firman sampai kapanpun. Karena begitu beratnya keadaan itu. Tapi Tuhan bilang, kemana kau dapat pergi menjauhi rohku, kalau aku sudah memilih kamu, akan tetap memilih kamu. Jadi saudara, apa yang Tuhan pernah berikan kepada saudara? Mimpi. Tuhan akan jadikan mimpi itu sekalipun itu berat. Tuhan akan memakai saudara untuk kemuliaan namanya. Amin. Amin. Mari kita lihat satu lagi kisah Rasul Paulus, ya, saudara ya. Baca lagi, Bu Morin. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang-orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Oke. Ini si Serta Rasul raja-raja. Paulus bilang kepada Ananias. Ananias berkata, Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi enggak ini? Jadi saudara, mari kita lihat, coba baca lagi. Kisah Para Rasul 27 ayat 18, 20, 22 sampai 25. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tetapi sekarang juga dalam sukaren ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai milik, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau telah menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Amin. Luar biasa ya. Siapa yang menyatakan tadi Rasul Paulus akan menjadi pemberita Injil di luar daripada Israel? Tuhan. Dan Tuhan yang membuatnya jadi. Rasul Paulus sudah kehabisan akal. Dia bilang hampir putus asa. Hancur lebur kami. Rasul Paulus, saudara tahu, sering menangis. Tapi apa yang terjadi? Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Semua pasti terjadi. Kalau Tuhan membuat satu rencana, itu pasti terjadi. Sekali itu pun berat. Tuhan pasti kasih kekuatan. Karena ketika Tuhan memilih kita, Tuhan akan lanjutkan pilihannya itu. Tuhan akan mengerjakan apa saja untuk melakukan rencananya itu. Amin. Mari satu lagi ayatnya ini. Baca lagi. Ya, Efesus 2 ayat 10, beginilah firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dia bilang, Maureen, ini sudah kukerjakan untukmu, ini akan terjadi. Dan dia akan mengerjakannya itu apapun yang terjadi. Mau saudara lari, mau saudara bagaimanapun, dia akan tetap, selama hati kita sedikit saja, tetap berharap sama Tuhan, tetap tulus-tulus ikut Tuhan, semua rencana Tuhan itu akan jadi. Haleluya. Amin. Semua, apapun yang kita alami, Tuhan sudah mempersiapkan apa saja untuk kita. Ya, jadi harus tetap semangat ikut Tuhan. Amin. Amin. Harus tetap semangat. Ingat, siapa yang memberi mimpi kepada Yusuf? Tuhan yang memberi mimpi. Kalau Tuhan yang memberi mimpi, Tuhan yang menjadikan mimpi itu jadi. Berat setiap perjalanan itu, tapi mimpi itu jadi. Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Haleluya. Lalu apa yang terjadi dengan si Yunus tadi? Yunus disuruh Tuhan. Yunus walaupun nggak mau, Tuhan akan tetap selamatkan Niniwe. Dengan cara apa? Mau lari pun dikejar Tuhan. Ayo loh, ayo. Siapa yang mau lari di sini? Nggak ada kan? Sama dengan si Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus juga demikian. Udah putus asa. Dulu saya pikir saya sudah dibuang Tuhan loh. 7 tahun disembunyikan Tuhan, nggak mudah. Dulu aktif, lalu tidur 7 tahun. Saudara, tidur 7 tahun itu nggak mudah, sakit. Sesek napas, mau makan nggak bisa makan. Saya kira saya sudah dibuang dari hadapan Tuhan. Ternyata enggak. Kalau rencananya belum selesai, dia akan kerjakan. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi dia mau supaya kita masuk dalam seluruh rencana yang sudah dibuatnya sendiri. Jadi semuanya itu sebenarnya tentang Tuhan.
Saudara sekarang di sini jadi pemimpin misalnya, jadi pendoa, jadi apa aja, itu sudah direncanakan Tuhan sebelumnya. Haleluya. Tuhan tidak Amin. mau saudara hanya di situ, pasti ada sesuatu yang manis di depan sana. Amin. 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 Kalau saya Amin. sepanjang sakit itu ya, sepanjang sakit itu Tuhan kasih saya mimpi saya khotbah. Lalu saya nggak percaya, Tuhan, mana mungkin saya khotbah? Saya aja nggak bisa duduk, saya nggak bisa jalan. Tapi ternyata akhirnya saya bisa berkhotbah. Gitu. Siapa yang memberikan mimpi itu kepada saya? Tuhan. Dan Tuhan yang membuatnya jadi. Siapa yang memberi mimpi kepada Yusuf? Ingat selalu itu. Tuhan. Dan Tuhan membuatnya jadi. Jadi sekarang jika kita mengalami banyak hal, percaya saja Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Amin. 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 Tidak mungkin Tuhan mau menghancurkan anaknya. Oh, haleluya. Amin. Dia mau membuat anaknya manis. Dia Yes, akan amin. terus, kita akan terus ada di tangannya. Dia lihat, dia perhatikan, dia pelihara, dia beri kekuatan, dia katakan, anakku engkau. Seluruh rencanaku akan genap dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan takut ya. Harus tetap semangat. Amin. Oke, selesai firman Tuhan ini, kita katanya boleh talk show, boleh bicara, boleh saling bertanya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami selesai dengan firman-Mu, tapi kami tahu firman-Mu akan terus menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami sudah Tuhan rencanakan untuk sesuatu. Dan kami percaya rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh penyakit, oleh kekurangan, oleh tuduhan-tuduhan orang, oleh apapun. Rencana Tuhan tidak bisa gagal dalam hidup kami. Karena Tuhanlah pemilik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mulai talk show kita ya Bu ya. Nanti akan ada yang bertanya-tanya. Nanti mungkin juga ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak. Silakan Yeah. yang ingin bertanya kepada Ibu Hosiana, silakan bisa di chat atau bisa di unmute mic-nya ya. Iya. Oke Bu, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ya. Kan selama 7 tahun itu gitu ya. Iya. Kan kalau sekarang udah bisa ngeliat nih ya rancangannya. Yeah. Oh ternyata rancangan Tuhan kayak gitu kan. Tetapi kan waktu awal, waktu ngejalaninnya setahun, 2 tahun gitu kan suka muncul keraguan gitu. Muncul keraguan yang kayak, mimpinya benar nggak ya Tuhan ya? Mimpinya benar nggak ya Tuhan gitu kan? Nah kan kita juga suka begitu ya. Kadang kita istilahnya kayak dapat mimpi lah atau dinubuatkan oleh hamba Tuhan gitu Yeah. kan. Oh kayaknya masa depan kita luar biasa gitu. Nah Yeah. tapi kok kayaknya belum kesampaian ya gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya bisa melawan ini pikiran kita gitu ya untuk bisa tetap pegang sama itu gitu, pegang sama firman Yeah. Tuhan sama janji Tuhan gitu. Ya, oke. Siap. Jadi begini ya, kita ini ketika kita lemah, kita tahu kita butuh Tuhan. Nggak ada orang yang kuat. Saya depresi loh. Oh depresi, sempat depresi. Depresi. 7 tahun itu nggak mudah. Ya. Saya sempat nggak percaya sama Tuhan. Karena saya dari kecil cinta sama Tuhan. Tapi saya depresi sampai 3 tahun saya nggak percaya sama Tuhan. Kayaknya rasanya berat banget. Tuhan, 10 tahun saya sakit, 7 tahun benar-benar nggak bisa pergi dari tempat tidur. Saya nggak pernah lihat dunia luar. Makanya begitu saya ngeliat Indomaret, saya nangis. Tuhan, saya bisa lihat lagi, gitu kan. Amin. Jadi itu 3 tahun, itu hampir 3 tahun itu saya depresi betul. Saya nggak berharap lagi sama Tuhan karena sudah puasa. Sudah minum perjamuan kudus setiap hari. Enggak juga. Enggak juga sembuh Tuhan, saya udah frustrasi. Tapi ingat, ketika kita frustrasi itu pun Tuhan sayang sama kita. Disitulah masa-masa di mana Tuhan tuh nggak ada. Tuhan itu sepertinya diam. Tapi ketika kita merasa Tuhan diam, disitulah yang namanya kedewasaan rohani tingkat tinggi. Rasanya Tuhan nggak ada. Sama dengan Ayub bilang apa? Ke utara ku cari dia nggak ada. Ke selatan ku cari dia nggak ada. Kemana pun Tuhan nggak ada. Tapi ketika dia menguji aku akan keluar seperti emas. Saya tahu itu masa persiapan saya. Masa persiapan untuk karakter baik. Untuk bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Baunya wangi.
Sekarang kalau misalnya ada orang yang menelpon hampir setiap hari, saya pagi, siang, sore ditelepon sama orang. Saya bilang, Tuhan, untuk ini selama ini penderitaan saya. Bisa aja kita misalnya ada orang didoakan sembuh langsung, boleh. Dia akan menceritakan kepada orang, kamu pasti sembuh segera. Tapi ketika saya masuk ke orang yang bertahun-tahun sakit, inilah urusannya Hosiana sekarang. Menceritakan tentang Tuhan. Haleluya. Depresi, stres, nggak bisa lagi. Sampai suatu saat Tuhan bilang apa? Imanku akan kuberikan kepadamu. Ada masanya. Lalu Tuhan, yang seperti apa Tuhan? Gitu kan. Itu nangis. Sampai akhirnya, di situ Tuhan buka. Jangan mau ditekan iblis berlama-lama. Iblis boleh mengambil penyakitku, tubuhku, tapi Tuhan akan membalikkannya. Amin. Tadi doa-doa, pujian penyembahan mengatakan seperti itu semuanya. Iblis ingin membunuh karakter saya, membunuh saya, supaya saya tidak lagi memberitakan firman, karena saya memang benar-benar dari kecil cinta Tuhan. Tapi Tuhan membuatnya luar biasa. Dulu Hosiana culun-culun. Enggak seperti ini juga. Tapi sekarang Hosiana yang dulu ingin dihancurkan musuh, Hosiana bangkit. Lebih daripada itu Tuhan kasih. Amin. Amin. Jadi ketika kita mengalami hal-hal berat, nggak usah dilawan. Jangan dilawan, percaya saja sama Tuhan. Saya yang memberikan iman Tuhan, udah nggak punya iman. Dan selama masa 7 tahun itu, disitulah pengenalan saya akan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan tiap hari. Tuhan, aku nggak kuat. Aku dihina misalnya kan. Karena ada orang yang ini sakit melulu. Apa sih, jangan-jangan stres misalnya kan. Tapi di situ Tuhan berkata, aku tetap sayang kepadamu. Apapun kata orang tentang dirimu, engkau akan lihat. Engkau punya panggilan khusus yang orang tidak punya seperti itu. Kalau gitu Tuhan kuatkan aku. Jadi selalu, makanya ada orang bilang enak banget ya, tiduran tapi menikmati Tuhan. Gitu. Mulai saya nggak rasa begitu sakit. Dulu kan penyakit saya itu sakit sekali. Nah begitu saya merasa nggak begitu sakit, disitulah saya terus menikmati Tuhan. Sering tertawa, tersenyum sendiri, Tuhan. Baik sekali Tuhan, gitu ya. Jadi ada masa kita depresi. Kalau kita nggak pernah depresi, kita akan menjadi orang sombong juga. Kalau 7 tahun ya, 7 tahun, kecuali kalau saudara-saudara nggak pernah mengalami hal yang berat sekali, jangan depresi. Gitu. Jadi sekarang saya masuk ke pelayanan-pelayanan orang yang hampir putus asa. Dan saya menguatkan mereka jangan lama-lama, karena saya lama sekali. Saya berkata kepada mereka, jangan lama, jangan biarkan. Karena iblis itu selalu mengejar kita. Membuat kita down, membuat kita hancur. Tetapi Tuhan akan membalikkannya. Dia akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. 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 Ada lagi? Ya. Nah, Ibu kan waktu itu sampai sempat diolok-olok sama temen gitu ya, suka ya tahulah kiri kanan kadang suka begitu ya, seperti Ayub lah teman-temannya gitu kan. Nah itu bagaimana responnya Ibu gitu ya waktu diledekin gitulah, kesannya gitu kan? Iya. Dan itu mungkin bisa kita orang yang langsung ke kita atau melalui orang lain yang mungkin disampaikan ke kita. Dan itu membuat saya itu baik bagi jiwa kita. Kita harus berterima kasih sama orang yang mengatakan kita itu tidak benar, gitu. Karena melalui itu kita jerit. Waktu itu saya nggak pernah berespon kepada mereka. Setiap ada orang mengatakan, jangan-jangan banyak dosamu. Ayo kamu punya iman dong, jalan. Masa hamba Tuhan nggak beriman? Seperti itu ya. Itu sakit karena memang nggak sanggup gitu. Tetapi ketika mereka pulang, saya berperkara dengan Tuhan. Tuhan, buktikan aku putrimu. Buktikan aku anakmu. Jangan dibiarkan Tuhan. Jadi bahkan olok-olokan orang, sakit yang dibuat oleh orang lain itu membuat saya bangkit. Saya bilang, Tuhan, buktikan aku bisa sembuh. Jadi kalau nggak ada olokan dari orang, nggak kuat saya. Mungkin saya akan lemah terus gitu.
Tapi setiap perkataan orang yang membuat sakit, itu jiwa saya hancur. Saya beritahu kepada Tuhan, Tuhan, lihat Tuhan apa katanya tentang aku putrimu, aku tulus, aku cinta kepadamu, tapi lihat Tuhan, buktikan sekarang bahwa aku ini putrimu, buat aku berjalan kembali. Jangan biarkan ada orang menghina putrimu Tuhan. Seperti itu, sampai jerit, sampai nangis. Nah, jeritan hati kita itu tidak dipandang Tuhan hina. Jadi jangan merasa enggak rohani kita kalau cerita hancur hati. Kita tetap rohani, kita tetap anak Tuhan, putri kesayangannya Tuhan, sakit hatiku Tuhan, nggak kuat Tuhan gitu. Tapi di situ Tuhan bangkitkan, ayo bangkit, semangat. Amen. Jadi kita harus berterima kasih ya sama orang itu, karena sebenarnya mungkin juga mereka karena sayang sama kita kan nggak tahu. Tapi karena kita dalam keadaan karakter kita belum cukup, kita tersinggung gitu. Tapi itu baik bagi kita. Ya. Oke. Harus dirubah ya paradigma kita ya. Kalau melihat orang itu jangan negatif. Jadi bersyukur. Ingat tadi ya, seperti siapa tadi itu Yusuf. Kalau saudara-saudaranya nggak masukkan dia ke dalam sumur, dia bisa nggak jadi seseorang? Nggak bisa. Kalau istri Potifar nggak mengatakan dia memfitnah dia nggak masuk penjara. Kalau nggak masuk penjara, sampai nggak ke Firaun mimpinya itu tadi, dia menafsirkan mimpi? Enggak. Jadi semuanya dipakai Tuhan untuk membuat kita manis. Amin. Amin. Kendaraan ya menuju visi Tuhan itu gitu. Ya. Nah, kalau untuk keluarga sendiri gimana Bu? Apakah juga sama suportif atau ada nada-nada sumbang? Kadang keluarga yang bikin sesek gitu kan kalau udah nada sumbang. Ya, kalau keluarga mungkin karena ada di antara mereka yang tidak mengerti perasaan kita ya. Dia nggak ngerti rasa, dia nggak ngerti apa yang kita alami. Ada juga gitu yang misalnya ini kayaknya sakit melulu kok nggak ada kemampuan untuk melawan gitu. Itu bisa karena ya seperti ya saya kemarin selalu cerita kalau anak-anak saya itu luar biasa ya, dia ngerti rasa saya gitu, dia sayang gitu. Tapi yang mungkin orang yang paling berat dulu itu suami, karena suami saya ini orangnya baik sekali, orangnya kuat. Jadi kalau ngelihat saya lemah-lemah, ini apa sih? Gitu, coba gitu. Apalagi saya sempat ketakutan, saya nggak berani sendiri di rumah. Gitu. Waktu itu saya nggak berani sendiri di rumah gitu. Karena apa? Karena saya trauma apa? Saya sering sesak napas nggak ada orang. Jadi setiap kali dia pergi atau nggak ada orang di rumah, saya bilang jangan tinggalkan saya gitu. Jadi kata suami waktu itu begini, kamu hamba Tuhan, nggak malu, takut gitu. Tapi waktu itu saya bilang sama Tuhan, aku takut sendiri karena udah sering kejadian saya sesak napas nggak ada yang nolong gitu. Lalu Tuhan di situ ingatkan bahwa kalaupun orang berkata kamu takut, kamu tetap putriku, anak kesayanganku. Aku tidak pernah menghukum kamu ketika kamu takut. Ketika kamu lemah, ketika kamu gagal, kamu gak berfungsi, kau tetap manis di hadapanku. Jangan khawatir gitu. Jadi tekanan-tekanan orang itu membuat kita berhubungan dengan Tuhan. Tetapi saya ngelihat sekarang bahwa memang suami itu bingung karena dia nggak pernah seperti saya gitu. Maksudnya lemah gitu kan. Jadi saya kira tapi itu baik. Tekanan dari suami itu membuat saya mengenal Tuhan tadi. Kalau suami tidak melakukannya, saya tidak kenal sama Tuhan. Gitu. Jadi saya pikir semua baik. Amin. Jadi keluarga juga ya seperti itu. Mungkin karena sayangnya mereka kepada kita nggak tahu namanya orang sakit itu mudah tersinggung. Jadi kalian semua yang merawat orang sakit, jangan suka menghakimi. Duduk saja di dekatnya. Jangan bilang gini ya, saya paling nggak suka dulu ya. Dia bilang begini, semangat gitu. Kalau kita nggak pernah ngerasa apa yang dirasa orang, jangan sekali-sekali kata-kata semangat keluar. Capek ya, aku nggak tahu apa yang kamu rasakan. Aku berdoa ya kamu kuat. Seperti itu aja. Jadi dengan penyakit ini banyak
karakter yang Tuhan ubah. Dulu kan saya wow gitu kan. Sekarang setiap kali orang bicara saya cuma diam, kita pasti bisa. Nggak ada lagi kata, kamu harus semangat dong, semangat. Nggak boleh begitu. Orang sedang terpuruk. Kamu kok nggak semangat-semangat gitu. Padahal kita pun kalau di situ, belum tentu kita kuat juga. Ya, betul. Jadi semuanya belajar. Iya, ya. Padahal kita suka nyemangatin orang. Iya. Nggak tahu. Aduh. Di sini ada kebetulan suaminya nih. Oh, Iya. halo Bapak. Amin. Bisa di Haleluya. spotlight sebentar. Saya mau sedikit tambahkan yang disampaikan Silakan. Ibu Siana ya. Jadi Silakan. Shalom, Pak. salam Ibu, salam Shalom, semua shalom. teman-teman. Shalom Bapak Eh, Chandra. Shalom, Pak. Haleluya, shalom. Jadi memang ada banyak belajar dari kesalahan. Saya ketika Ibu Osiana itu masa-masa 7 tahun dia tempat tidur, memang awal-awalnya saya banyak nuntut dan saya berkata begini, kok begini level kita sebagai hamba Tuhan gitu ya. Sepertinya saya mau memaksakan sesuatu yang saya mau supaya dia cepat pulih. Ternyata kata-kata saya itu bukan kata-kata yang membuat dia cepat pulih. Dan dari pelajaran itu saya ngerti sekarang kalau kita mendampingi orang yang sakit, ya cukup dia dibelai aja, dipeluk aja begitu ya, berikan kata-kata motivasi. Tidak perlu terlalu banyak ceramah. Kenapa? Karena ceramah kita kan belum alami. Kalau kita sudah mengalami, kalau kita berbagi itu roh yang keluar. Tapi kalau kita hanya cerita, hanya memberikan ceramah kita belum alami, itu seperti pengetahuan yang tidak memberi dampak begitu ya. Jadi dalam 7 tahun itu luar biasa bagi saya. Dan sesungguhnya bukan hanya Ibu Osiana yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan karakter, mengalami kesabaran, kelembutan. Saya pun dalam 7 tahun itu ya nggak gampang teman-teman ya. Artinya 7 tahun mendampingi istri yang tidak bisa keluar dari kamar, lalu saya masih pelayanan, mengurus anak 3, artinya membiayai anak, kemudian banyak aktivitas, kan nggak gampang. Tapi justru saya pun dalam 7 tahun itu betul-betul sekolah rohani yang luar biasa. Artinya Amin. pengenalan dan kedalaman saya dengan Tuhan juga ya semakin dinyatakan gitu ya. Karena gini, nggak ada satu pelajaran kehidupan yang tidak memberi nilai positif bagi kita. Pasti semua keadaan sukar yang pernah kita alami ada di sana, sekolah rohani, pembentukan, dan Tuhan mau supaya kita ini bukan seperti level yang kemarin, tapi level yang makin dewasa dan makin banyak memberi dampak. Amin. Lewat apa ya? Lewat setiap Amin. apa nanti yang kita kerjakan ke depan begitu. Jadi betul sekali ya tadi dikatakan Bu Siana itu. Saya pernah bilang, bahkan waktu dia masa-masa sukar itu pernah satu sekali keluarga datang dari Bandung ke rumah. Saya punya kakak di Bandung, dan dia bilang begini, kalau kamu nggak sembuh-sembuh sudah mati aja gitu. Itu kata-kata yang sangat kasar gitu ya. Nah kenapa? Karena anak-anak lihatnya bagaimana menderita, saya sebagai suami, sebagai adiknya lihatnya itu capek ngurusnya begitu ya. Nah, tapi justru yang dikatakan tadi itu betul sekali. Waktu ada orang yang merendahkan itu, dia teriak sama Tuhan, dan teriakannya itu teriakan yang membuat artinya level pengenalannya bukan marah kepada orang yang berkata-kata seperti itu, tapi dia cerita sama Tuhan. Makanya kalau kita sakit hati nggak apa-apa kok. Bilang, aku sakit hati Tuhan dengan si Anu, gitu ya. Kata-katanya menyakitkan aku Tuhan, bukan aku dan juga bilang, ya berikan dia juga pengertian, ubah dia gitu. Jangan nanti kita bilang sakit kali aku Tuhan, biar aku beracara dengan dia, jangan begitu. Artinya kita akan tetap berkata bahwa dari semua yang sukar itu, gak ada maksud Tuhan yang jahat, gak ada maksud Tuhan yang jelek, semua akan menang kebaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Juliet. Karena ini kan main speakernya kan Ibu Osiana gitu ya. Haleluya. Ya. Ada satu yang mau saya bagi kepada semuanya ya. Boleh ya? Boleh. Saya mau bercerita begini ya. Kami sama Pak Aris ini orang yang sangat sederhana, melayani orang yang sangat sederhana. Kami juga bukan orang yang punya uang, kami tidak punya sama sekali, bahkan kami mungkin tidak sanggup untuk melayani orang-orang besar. Tapi melalui banyak keadaan, melalui penyakit, melalui banyak tekanan, rintangan, Tuhan membentuk kami sedemikian rupa, sehingga kami bisa dipercaya Tuhan untuk sesuatu yang besar. Sekarang Pak Aris ini kan fasilitator jaringan doa nasional.
Bayangkan ketika kami tidak mengalami ini semua, saya kira karakter kami belum cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, sepakat. Jadi semuanya diizinkan Tuhan. Sekarang saya bisa bicara di tengah-tengah orang kaya, di tengah-tengah orang hebat. Karena saya sudah mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Kalau enggak, saya masih tetap ada di kelompok-kelompok saya. Gitu. Jadi Tuhan membuat sedemikian rupa supaya Hosiana sama Pak Aris itu manis. Bisa dipakai Tuhan menjadi besar di bangsa ini. Mungkin juga di bangsa-bangsa. Saudara, saya khotbah kemarin di sini. Bahkan ada teman, ada video saya tentang penyakit saya. Ada teman mengundang saya ke Swedia. Ke Belgia bukan Swedia. Ke Belgia. Kapan saya siap? Saudara, Hosiana yang dulu culun-culun, ternyata Tuhan pakai. Dari mana caranya? Dari tekanan-tekanan tadi. Dari penyakit tadi. Kalau enggak itu, Hosiana akan tetap tukang bawa-bawa koper. Yang ngantar-ngantar hamba-hamba Tuhan. Yang cuci-cuci piring di gereja. Itulah pekerjaan saya dulu awal-awalnya. Tapi Tuhan mau pakai saya besar karena tadi itu mungkin sedikit ada hati kita cinta Tuhan. Tuhan akan angkat itu. Dan rencana Tuhan, saya nggak tahu rencananya untuk apa saya ini. Apakah saya akan menjadi Joyce Meyer-nya Indonesia? Amin. Saya tidak tahu. Tapi saudara tahu, sekarang ini saya udah lari-lari di YouTube itu. Yang ono manggil, yang ini manggil. Dari mana itu? Dari penyakit. Kalau saya tidak sakit, saya tidak begitu. Amin. Gitu. Jadi kita harus bersyukur. Tenang saja, jangan melawan penderitaan. Ikuti saja Tuhan, aku mau melewatinya, tolong aku tidak sanggup, beri aku hikmat, beri aku kepintaran, aku juga bukan orang pintar. Jadi begitu selalu saya kalau mau melayani juga begitu. Tuhan, berikan kami kepintaran untuk kami bisa menjadi gembala yang baik. Karena kita bukan orang baik dan bukan orang pintar. Gitu. Jadi penyakit itu membuat kita manis, harum baunya gitu. Kalau kita nggak pernah menderita, bawaan ini kamu gitu. Tapi kalau kita sudah mengalami penderitaan, Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, itu benar banget ya. Jadi kita harus bersyukur dapat proses ya, karena itu yang memurnikan dan mengalami Tuhan. Gitu. Yang penting itu kan mengalami Tuhannya ya. Ya. Oke, Bu. Oke, ada yang mau bertanya, Pak Ben? Ya, terima kasih Bu Juliet dan terima kasih kesempatannya. Seperti ini Bu, kita kan suka mendengar jika seseorang ingin katakanlah dipakai oleh Tuhan semakin besar gitu ya. Nah, kita harus akan masuk dalam proses sama seperti ketika orang membangun sebuah bangunan. Semakin tinggi bangunan itu, maka dasar atau fondasi itu harus semakin dalam atau semakin kuat, kokoh. Nah, itu. Nah, tapi bagaimana juga dengan sering kita mendengar ketika ada pendoa-pendoa mungkin berdoa untuk orang-orang yang mungkin juga dalam proses gitu ya. Apakah itu lewat proses sakit penyakit, kegagalan di dalam bisnis dan lain-lain. Nah, sering kita mendengar tentang doa-doa terjadi percepatan. Nah, bagaimana mensinkronkan ini? Itu aja Bu, terima kasih. Oke. Jadi kita mengikut Tuhan ini jangan takut salah. Mau salah berdoa pun nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang beritahu yang baik yang mana. Karena kita ini pasti banyak salah. Kan itu kan keinginan kita, nggak apa-apa. Tuhan buat percepatan, Tuhan nggak apa-apa, itu kan keinginan kita. Boleh dong cerita sama Tuhan. Gitu. Buktinya ketika saya mulai tahu firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Oh, ternyata ada firman ini. Aku harus ambil, aku nggak mau bilur-bilurnya itu tidak berguna. Aku harus ambil. Nah, terjadilah percepatan kesembuhan. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita mau berdoa begitu nggak ada masalah. Salah pun Tuhan benarkan. Karena Tuhan sebenarnya lihat hati kita. Nggak ada kita yang ngerti betul segala sesuatu.
Nggak ada. Jadi nggak apa-apa lah. Pokoknya hati kita yang penting benar aja. Tuhan, tulus-tulus aja. Mau kayak gimana pun. Nanti kalau ada orang menganggap gini, apa sih doanya itu? Nggak apa-apa. Nanti dia bertemu lagi sama Tuhan. Amin. Gitu. Nah, kita bertemu lagi sama Tuhan. Karena gini ya, selama kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan benarkan segala sesuatu melalui rohnya. Tuhan akan ajarkan segala sesuatu. Nggak ada kita yang sempurna, nggak ada kita yang benar sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Tapi selama kita dekat sama Tuhan, kita akan selalu belajar mengenal Tuhan. Dan ada orang berkata gini, kalau memang merasa dekat banget sama Tuhan, boleh dong dosa. Selama kita dekat sama Tuhan, takut kok kita berbuat dosa. Jadi kita cinta sama Tuhan itu bukan karena dihukum. Kita cinta sama Tuhan itu karena rasa hormat sama Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak berbuat dosa bukan karena kita takut berbuat dosa. Kita nggak melakukan dosa karena hormat sama Tuhan. Gitu. Jadi beda dia. Oke. Ya. Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Helda. Bagaimana kita tahu kalau kita itu dipilih atau dipersiapkan Tuhan? Apakah dari sejak kita lahir baru atau saat kita diizinkan dalam persoalan? Kadang kan orang juga nggak paham ya Bu panggilannya ya. Ya. Kalau kita lihat di firman Tuhan tadi, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya yakin mungkin ya dari lahir atau lahir baru, kita serahkan sama Tuhan saja. Jangan kita cari-cari, kita pusing. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kalau menurut saya mungkin lahir baru ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup dalam rencana yang sudah direncanakannya sebelumnya. Jadi Tuhan sudah merencanakan sebelumnya. Ini Juliet untuk apa? Untuk bisa seperti ini, Juliet ini sekarang ini, itu sudah direncanakan Tuhan. Amin. Dan ingat, Juliet akan menjadi seseorang yang Juliet nggak tahu sekarang. Ya. Amin. Gitu. Dan itu akan terus dikerjakan Tuhan. Melalui apa? Ya melalui tadi, masuk dalam penantian-penantian, proses-proses. Ingat ya, untuk kita nggak bisa pilih, lembah yang harus kita lewati. Saya maunya lembahnya yang ini aja Tuhan, kekurangan aja Tuhan, karena saya bisa minta sama orang, misalnya nggak bisa. Lembah apa yang harus kita lewati, hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya Tuhan yang tahu persis bagaimana cara memulihkan kita. Saudara, saya umur 1 tahun, bapak saya sudah meninggal. Jadi saya nggak pernah mengenal bapak. Karena saya nggak pernah mengenal bapak, saya susah sekali percaya sama Tuhan. Saya memang cinta Tuhan, tapi seperti apa sih Tuhan itu? Nggak tahu. Tapi selama 7 tahun saya sakit, saya berjumpa sama Tuhan. Dari mana saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Dari tekanan tadi. Orang nggak ada lagi, aku sudah kesepian. Disitulah Tuhan berkata, hai anakku, aku ada Bapamu, yang tidak pernah menyakiti kamu, yang selalu menguatkan kamu, memegang tanganmu. Aku selalu ada baring bersama dengan engkau. Engkau tidak sendiri. Nah, 7 tahun saya harus mengalaminya supaya saya berjumpa dengan Bapa tadi. Jadi sekarang kalau ada orang bilang apapun tentang diri saya punya Bapa yang baik. Saya tidak perlu pujian kamu, saya tidak perlu apapun. Saya sudah dipuji setiap hari sama Bapa saya. Amin. 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 Jadi, begitu caranya Tuhan yang tahu. Mungkin kalau saya tidak pernah menderita seperti itu, saya menjadi orang yang tetap keras. Gitu. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti satu, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan akan mengerjakan rencananya itu. Amen. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tidak karena penyakit, tidak karena uang, tidak karena apapun. Kasih Tuhan akan tetap. Amin. 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 Kalau sudah selesai, diberhentikan saya karena saya tukang bicara. Belum Bu, tenang aja. Masih ada Ibu Deborah Lenda mau bertanya. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Ibuku yang cantik, luar biasa. Hari ini sungguh luar biasa ya kita menara doa segala bangsa diberkati. Bu, saya mau nanya. Nah, jadi waktu di masa-masa Ibu ngalamin sakit itu ya, mungkin ada udah masuk 2 tahun atau 3 tahun ketika dihadapkan dengan sakit ya, penderitaan yang begitu hebat. Apakah Ibu sempat berpikir atau kerap kali mungkin keluar dari mulut karena
dari mulut itu bisa kan jadi gitu, karena kan ada kuasa. Apa saya mau bertanya, apa Ibu pernah ngomong ke Tuhan begini, Tuhan ambil aja aku, mati aja aku gitu gimana? Saya Oh, enggak. Saya memang takut mati. saya penasaran, soalnya kan kadang tak bisa terjadi kan dari efek perkataan kita. Jadi itu saya Enggak. Saya nggak pernah. Saya nggak tahu ya, memang karena dari kecil saya cinta banget sama Tuhan. Walaupun saya lahir baru tahun 88, tapi saya dari kecil itu udah lari ke gereja mencari Tuhan, itu sudah. Jadi saya nggak pernah bilang Tuhan ambil aja saya. Saya bahkan selalu bilang kepada anak-anak saya, jangan nggak percaya sama Tuhan ketika seharusnya mama mati. Jika nanti suatu saat mama pergi, jangan nggak percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik, pasti baik. Dia punya rencana yang baik. Jadi saya nggak tahu, mungkin juga karena nggak pernah saya perkatakan, jadi saya tetap hidup. Tapi nggak apa-apa, seandainya pun kita perkatakan, jangan merasa berdosa. Karena Tuhan tahu kita, kemampuan kita. Selalu harus ingat, Tuhan itu baik. Dia nggak akan marah. Apapun yang kita ucapkan, yang selama kita ucapkannya kepada Tuhan, Tuhan nggak marah. Kecuali kita entah mengucapkan sembarang, marah sembarang gitu. Tapi kalau kita ucapkan kepada Tuhan, Tuhan, apa Tuhan ambil aja nyawaku? Tuhan bilang, belum waktumu. Jangan merasa bersalah. Ingat ya, iblis akan terus menuduh kita. Iblis itu jago. Dia akan terus mengambil, kamu kemarin ngomong gini, kamu kemarin ngomong gini, itu akan diambil iblis. Makanya kalau bisa, jangan suka mengatakan, walaupun ada di otak kita nih, misalnya kita ketakutan, takut gini, langsung di dalam diri kita langsung diam aja, karena roh kita mendengar. Itu yang membuat kita ikut-ikutan gitu. Jadi kita lebih baik diam, pikirkan yang baik, aku tahu tidak ada senjata yang dibuat iblis yang bisa berhasil melawan aku. Itu ada di dalam Yesaya. Langsung berkata, enggak ada senjata musuh yang bisa melawan aku. Saudara, saya pernah ada di satu gedung, saya sendirian di situ. Itu saya belum bisa berjalan. Saya dibawa Pak Aris di situ, istirahat di tempat teman, dan itu enggak ada orang, langsung itu musuh. Ini kalau dijatuhkan diri sini mati gitu. Waduh, ini otak. Berjalan dia, waduh, aku sendirian, kalau aku jatuh di sini mati habis. Wah, itu melawannya nggak mudah. Tetapi langsung saya bilang, segala senjata yang dibuat iblis tidak akan berhasil melawan aku. Itu langsung itu di dalam pikiran kita, di dalam mulut kita. Jangan ucapkan yang jelek-jelek. Karena begitu kita ucapkan yang jelek-jelek, itu roh kita mendengar, pikiran kita mendengar, kita kalah. Ya, harus ucapkan yang baik. Apapun yang ada di otak kita yang jelek, nggak usah diucapkan. Ucapkan yang baik, aku pasti menang. Aku sudah diciptakan untuk pemenang. Gitu. Siap. Ya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ya. Apakah ada hal-hal yang memutuskan destiny ilahi kita di tengah jalan, Bu, sampai tidak tercapai? Karena biasa karena perbuatan manusia gitu ya. Iya. Kalau menurut saya ya, kita lihat dari 3 tadi ya. Kalau menurut saya setiap sedikit saja di dalam hati kita ada Tuhan, saya kira enggak. Karena kita lihat tadi Yunus toh lari kok dia. Ya. Setelah hancur dia balik enggak? Balik. Saya pernah banyak melihat di jemaat saya, sudah diselamatkan Tuhan, lalu dia mabuk-mabukan lagi, balik lagi ke gereja. Sudah hancur lebur, datang lagi dia gitu. Kenapa? Karena aku yakin betul bahwa Tuhan itu punya sesuatu buat mereka. Mungkin juga akan menyelamatkan orang yang mabuk-mabuk lagi gitu. Ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi jika mungkin, udahlah gitu, bunuh diri dia ya mungkin nggak lagi gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Makanya kita nggak usah bilang sama orang, kamu nggak nyampe nanti rencana Tuhan samamu, kau jauh-jauh, jangan. Kita nggak pernah tahu. Sesudah itu dia menjadi orang hebat, nah kita biasa-biasa lagi. Ya, benar. Ya, berarti memang selalu tergenapi gitu ya, kecuali bunuh diri gitu kan. Udah selesai hidupnya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Pendeta Hosiana yang sudah men-sharingkan begitu banyak hal buat kita semua ya. Kita semua dicas lagi gitu ya, dikuatkan lagi, tetap
pegang terus janji firman Iya. Tuhan gitu ya, yang terjadi dalam hidup kita pasti tergenapi. Iya. Tapi Ya. ada satu ya, Ibu Juliet, saya mau kasih tahu satu sama kita semua, jangan biarkan dirimu tidak berguna. Jangan biarkan waktu-waktu kita habis begitu saja. Jangan, hidup ini nggak lama. Ya, saya tadinya nggak mau lagi loh membawa firman, tapi 2 tahun yang lalu ketika saya melihat ada orang yang meninggal karena COVID, dan orang ini sangat cinta kepada Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya satu, kamu tahu hidupmu kapan berakhir? Tidak tahu Tuhan. Lalu kamu sudah dapat banyak daripadaku. Kamu tidak mau membagikannya? Mau Tuhan. Kalau gitu bagikan. Jadi jangan biarkan saudara dapat banyak dari Tuhan, saudara tutup sendiri. Jangan. Bagikan lagi kepada orang lain. Yes. Jangan biarkan hidup kita tak berguna, itu aja. Amin, amin. Oh, sama kayak tadi waktu saya soking juga saya mendapatkan gitu, Tuhan bilang pakai waktumu dengan bijaksana. Tadi Tuhan ingetin kayak gitu tadi waktu lagi soking. Tuhan baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Hosiana ya sudah sangat berkati, dan juga Bapak tadi ya Pak Aris ya, kesaksiannya juga keren banget ya. Semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi ya Bu.